Oke, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang saya ajukan di video sebelumnya, yaitu mengapa orang yang mengalami anxiety atau depresi terkadang kesulitan untuk mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan dari orang lain. Sebelum aku menjawab, saya akan membahas dulu mengenai bahwa, kembali ke video awal, yang mungkin menolong itu yang pertama adalah orang yang peduli, yang kedua adalah orang yang ahli. Jadi ada dua kriteria ini. Percuma kalau mau kita keluar-keluar tapi nggak ada yang peduli. Berapa banyak sih orang, mungkin kalian pernah ketemu orang di grup Facebook, grup WhatsApp, mereka mengeluh masalah anxiety mereka. Kemudian nggak ada yang peduli tuh. Kadang komennya ya seperti saya katakan di video sebelumnya malah dibully. Orang nulis saya pengen bunuh diri terus dibully, bunuh diri aja tong gitu kan. Kalau bunuh diri nggak usah ngomong bro. Jadi terkadang orang pertama adalah salah, meminta tolong kepada orang yang salah, bukan kepada dua jenis orang ini, orang yang peduli dan orang yang ahli. Itu yang pertama. Dan kita menemukan banyak sekali orang yang seperti itu. Anggap saja ada orang kebakaran rumahnya, tetangganya juga ikut kebakar rumahnya. Sekarang mau minta tolongnya ke tetangganya yang rumahnya juga kebakar atau tetangga satunya yang rumahnya nggak kebakar. Secara logika ya ke tetangga satunya dong yang rumahnya nggak kebakar. Nah banyak orang, kalau kita lihat di grup anxiety, grup WhatsApp yang isinya orang depresi, itu kan kebanyakan orang yang anxiety juga. Anggap aja rumahnya dua-duanya kebakar, terus kamu teriak-teriak di sana. Mereka yang baca ngomong, saya ini ke grup juga pengen ditolong. Nah kok tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gini yang membuat dirinya malah lebih down lagi. Ini yang menjadi masalah. Saya pernah gabung satu grup sampai yang punya grup, yang ngebikin grup itu left. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu orang yang depresi, terus dia curhat setiap hari. Sampai orang tuh satu-satu left, nggak kuat dicurhatin setiap hari. Sama yang punya grup ngomong, kalau kamu mau curhat, langsung japri aja. Jadi jangan depan orang banyak, terkadang orang negatif juga. Itu yang pertama, cari orang yang peduli. Ada nggak orang yang benar-benar peduli? Karena kebanyakan orang juga punya masalah di luar sana. Nah, ini masuknya kemana? Ini maksudnya ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah orang yang mengalami anxiety dan depresi merasa mereka harus ditolong. Merasa mereka bahwa saya mengalami sebuah pengalaman pahit, pengalaman yang menyakitkan, dan orang lain harus menolong saya bagaimanapun caranya. Dan orang yang mendengar keluhannya mereka mengatakan bahwa saya juga punya masalah. Terkadang orang ngomong, oh itu masalah kamu, cuman masalah jodoh doang, cuman masalah kerjaan kecil doang, masalah saya lebih besar loh, saya nggak depresi kayak kamu. Coba bayangkan orang yang depresi, masalah dipecat, kemudian ketemu sama pengusaha yang udah bangkrut miliaran rupiah, terus curhat. Si pengusahanya ngomong apa? Saya dulu lebih parah daripada kamu. Selesai. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa nggak semua orang peduli sama apa yang kita alami. Terkadang orang juga dalam keadaan sulit sekarang. Dan mereka juga butuh bantuan. Ketika kita teriak-teriak ke semua orang yang nggak peduli, yang juga mengalami kesulitan, mereka akan mengabaikan kita. Justru terkadang mereka pingin kita pergi aja loh. Kayak nendang itu, udah ngapain sih lo curhat-curhat mulu. Itu dia. Jadi perlu digarisbawahi, kita harus ketemu orang yang peduli. Yang kedua adalah nggak semua orang peduli sama masalah kita, karena mereka juga punya masalah, mereka juga punya kepentingan yang harus mereka penuhi. Yang ketiga adalah orang yang mengalami anxiety, kecenderungan itu tergesa-gesa. Ini yang juga terkadang membuat orang kesulitan untuk membantu. Kadang orang sudah peduli, orang mau membantu, cuman kok kayak geradak-geruduk. Saya beberapa kali menemukan orang yang mengalami anxiety, kemudian saya kasih nomor WhatsApp saya katakan oke, konsultasi ke saya, nanti bisa akan saya balas.
dan akan saya kasihkan ebook stop set yang saya tulis, kamu baca. Nah, karena saya ada klien, otomatis nggak langsung saya balas dong ketika dia nge-WhatsApp. Itu jawabannya apa coba? Perkataannya dia jadi nge-WhatsApp saya, Mas minta ebooknya, miss call beberapa kali karena saya ada klien, saya silent HP-nya. Begitu sore saya lihat udah ada 3 silent, dia udah nge-WhatsApp beberapa kali, terus saya kirim ebooknya. Balasannya apa coba? Bukan terima kasih balasannya tulis saya, lama lu katanya. Bayangin. Jadi terkadang orang itu gerada geruduk. Saya juga pernah menangani orang yang anxiety nge-WhatsApp bolak-balik dari pagi sampai sore, sampai saya katakan, kamu ini saya kasih buku biar saya nggak capek nerangin. Jadi bolak-balik saya di WhatsApp, ya saya sedang sibuk, nggak saya jawab dong, saya silent. Jadi terkadang orang yang mengalami anxiety memang karena kita terlalu khawatir. Jadi kita ingin mendapatkan solusi instan, jawaban. Ini orang mau nolong saya, oke. Kalau kamu mau nolong saya kasih pertanyaan ini. Kita nggak ngelihat orang itu sedang sibuk atau enggak. Jadi ini juga harus dipahami. Ketika ada orang yang peduli, kita juga harus sabar kepada mereka. Ini perlu ditanamkan bagi kita. Dan di video awal, di part awal sudah saya katakan bahwa kita perlu proses lama dalam pemulihan anxiety. Begitu juga ketika kita ingin berkonsultasi kepada orang. Terkadang orang nggak punya waktu, terkadang orang sibuk juga. Karena itu hargai waktunya mereka. Jadi coba, iya, saya pernah merasakan anxiety. Saya juga pernah ngerasain kayak kalian, gerada geruduk. Dunia itu kayak runtuh, kalau umpamanya nggak dapat solusi sekarang kayaknya besok bakal mati. Iya, tapi pada akhirnya saya belajar bahwa orang nggak mungkin mau menolong kita kalau kita nggak punya dalam tanda kutip adab. Jadi kadang orang iya saya cuma nolong sekedar, habis itu udah nggak dijawab lagi. Oke, dan yang terakhir adalah orang mau menolong kita ketika mereka melihat keinginan kuat di dalam diri kita untuk keluar dari kondisi anxiety ini. Tandanya apa? Tandanya adalah ketika dikasih saran, mereka akan melakukan saran-saran tersebut. Itu salah satu tandanya. Dan tanda yang paling mencolok adalah ketika sudah mengatakan tujuan-tujuan di masa depan. Jadi terkadang orang mau menolong kita, cuman dia bingung di sisi apa harus ditolong. Jadi kita cuman curhat nggak jelas. Terkadang orang capek juga mendengarkan curhatan kita, sementara kita kayak nggak jelas sebetulnya hidup kamu mau diapain. Jadi saya sangat sarankan kalian punya blueprint kehidupan kalian, gambaran seperti apa di masa depan kalian ingin menjadi orang seperti apa. Karena dengan kalian punya tujuan yang jelas, orang tuh lebih mudah untuk memberikan saran, orang lebih mudah untuk mengerti sebetulnya keinginan kalian itu ngobrol sama dia itu apa. Dan terakhir itu mengenai saya titik beratkan mengenai biaya. Jadi terkadang nggak semua orang yang mengalami anxiety itu punya biaya untuk pergi pada ahli, karena ahli kalian harus membayar ahli itu. Pergi konselor bayar, hipnoterapis bayar, NLP bayar, coach bayar. Tapi terkadang dari mereka itu membuka sesi gratis ketika kita mengatakan yang sesungguhnya bahwa kita mengalami anxiety, terus kita tidak punya uang yang banyak, terus kita menunjukkan bahwa saya punya impian gini loh Pak, Bu, cuman saya nggak bisa, sulit karena saya mengalami anxiety. Bisa nggak bantu saya? Saya nggak bisa ngasih harga full. Nah, dengan cara membuka diri, ketika kita tidak mempunyai biaya full, itu terkadang orang tergerak. Saya beberapa kali menemukan pengusaha, waktu itu UKM, yang dengan terang-terangan dia ngomong, saya nggak bisa bayar tarifnya per jam sekian, saya cuma bisa bayar sekian doang coach, gimana coach? Saya terima, karena terkadang ahli itu ketika kita jelas dengan terang-terangan mengatakan bahwa kita nggak punya sejumlah uang yang mereka tetapkan sebagai tarif,
Cuman kita menunjukkan kemauan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan cita-cita kita di masa depan seperti apa. Nah dari situ dia akan melihat kesungguhan kita untuk ditolong itu seperti apa. Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pertolongannya. Jadi sebetulnya intinya untuk mendapatkan pertolongan itu, yang pertama kita harus mengetahui orang yang peduli sama kita. Yang kedua adalah kita harus tahu orang yang ahli itu siapa. Kita harus tahu dua-duanya. Curhat buta percuma, nggak bakal menolong kamu. Jadi coba cari yang dua ini. Yang kedua, ketika kalian sudah menemukan kedua orang ini, kalian harus menjaga adab kalian. Jangan tergesa-gesa, jangan kayak orang menekan mereka seakan-akan kalian spesial, harus ditolong, orang lain juga punya masalah loh. Kemudian yang terakhir adalah ketika kalian tidak memiliki sejumlah uang, kalian harus memiliki impian itu tadi. Jadi kalian harus membentuk blueprint hidup kalian seperti apa di masa depan dan ceritakan kepada orang yang mau menolong kalian. Maka akan lebih banyak orang yang mau menolong kalian. Karena di situ tadi kalian sudah terlihat sebagai orang yang memang mau keluar dari situasi ini.